Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Iya. Ya. Gimana tadi di perjalanan macet Kak? Iya, lumayan. Naik apa tadi ke sini? Naik motor. Sendirian? Iya. Kakaknya udah makan siang? Kebetulan udah sih. Oh, udah, alhamdulillah. Macet juga, kepanasan. Nah, gimana kalau kita tarik napas dulu ya Kak, supaya kakaknya bisa relax. Napas perlahan, hembuskan. Lagi sekali lagi tarik napas perlahan, hembuskan. Nah, gimana Kak? Udah relax? Iya, udah. Udah, oke, alhamdulillah ya, udah cukup relax ya. Sebelumnya kakak tahu tempat ini tuh untuk apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini tempat kayak seperti konseling gitu kak. Nah, ini kakak bisa bercerita apapun yang kakak rasakan saat ini. Kita bisa ngobrol santai kayak teman curhat pada umumnya. Nah, semua yang kakak ceritakan, yang kakak curhatkan di sini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi kakak nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas. Saya nggak akan menyebarluaskan informasi yang kakak beri, informasi atau cerita yang kakak utarakan ke saya di tempat ini. Saya di sini akan mendengarkan dan menemani dan mengantar kakak untuk perasaan kakak sendiri. Kan karena saya belum kenal nih siapa kakak, kakak juga belum kenal nih siapa saya. Nah, sebelumnya saya perkenalan terlebih dahulu ya. Saya Elinda. Saya di sini sebagai konselor. Nah, anggap aja kita sebagai teman curhat. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, boleh kakak memperkenalkan namanya terlebih dahulu, asalnya dari mana mungkin? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Selvi. Saya tinggalnya di Bogor. Oke, Kak Selvi ya. Salam kenal ya Kak Selvi. Ya. Kalau boleh tahu apa yang bikin Kak Selvi ingin datang nih untuk cerita hari ini? Tujuan saya untuk datang ke sini salah satunya adalah untuk mencari solusi permasalahan yang sedang saya alami saat ini. Oke, baik. Sekarang boleh ceritakan apa yang sedang Kak Selvi rasakan atau ada yang mengganggu pikiran Kak Selvi belakangan ini? Permasalahan yang sedang saya alami saat ini adalah dulu saya itu punya teman dekat, sering main bareng, curhat bareng, pokoknya selalu bareng ya. Terus tiba-tiba dia itu ketemu sama teman barunya, entah kenapa saya itu ngerasa kalau saya itu kayak ditinggalkan gitu. Jadi dia itu waktunya itu ya cuma buat teman barunya itu. Berarti kakak dulunya deket sekali ya sama orang si A ini. Terus karena si A ini punya kenalan baru, teman baru, jadi kakak ini merasa dilupakan. Itu udah kayak bukan dari anggap ya, lebih tepatnya kayak udah jarang main, jarang komunikasi gitu ya kan. Oke, jadi karena dari situ kakak merasa terus selalu berpikiran terus ya kan, kepikiran terus ya, overthinking, terus juga apa namanya jadi itu terbawa ke kehidupan sehari-hari kakak, jadi kakak menjalani hari-hari itu nggak enjoy begitu kan? Oke, karena biar lebih enjoy boleh nggak saya bilang kamu? Iya boleh. Kamu dari tadi cerita kamu tuh pengennya hubungan kamu sama teman kamu ini mau yang kayak gimana sih? Ya, saya itu inginnya kita itu antara aku sama dia itu nggak ada jarak. Ya pengennya sih kayak main terus, kayak sebelumnya gitu, jadi teman curhat, sering ngobrol bareng, jangan kayak mentang-mentang ada orang baru, teman baru yang teman lamanya kayak ditinggalin gitu. Dilupakan ya? Iya. Dulu emangnya kamu ngerasa dia itu teman yang kayak gimana? Ya teman deket banget lah ya, karena kan orang tuaku sama orang tua dia itu udah pada tahu semua sebenarnya aku tuh sama dia itu sering main bareng, bahkan kita sering apa ya jalan-jalan gitu, tidur bareng. Biasa kan kalau misalnya orang
anak Gen Z suka nongkrong kan. Betul banget sih ya. Tadi kan sering main bareng, sering nginep lah ya di salah satu rumah, terus juga orang tuanya juga udah pada kenal satu sama lain. Maksudnya udah terjalin erat banget nih, terus tiba-tiba dia kayak lost kontak gitu kan, kamu udah nganggapnya lebih kan. Nah, apa hal yang paling kamu rindukan gitu dari hubungan kalian berdua? Yang paling saya rindukan banget itu ya itu sih, kita berdua itu sering gitu main di jalan-jalan berdua kita terus Di TikTok, iya, menceritakan kesehariannya gimana gitu. ya kalau misalnya saya ada masalah dia itu selalu ngebantu saya, begitu kalau dia ada masalah saya juga ngebantu dia. Kalau bisa berani gitu ngomong ke dia, kamu pengen bilang apa ke dia? Cuman mau bilang kalau itu ya masih ada di sini, aku masih sering nanya-nanya soal dia. Tapi kamu tetap menunggu dia ya. Aku pengen dia tahu gak sih tentang perasaan kamu gitu? Enggak. Berarti cukup dia harus peka gitu terhadap perasaan kamu tanpa kamu speak up ke dia. Iya. Tapi kalau misalkan kamu gak speak up, bagaimana dia tahu tentang perasaan kamu saat ini? Ya kalau misalnya dia benar-benar menganggap saya teman dekatnya, dia nggak bakal mungkin menjalin saya. Oke, apa yang kamu harapkan dari dia? Semoga dia baik-baik aja, dia selalu bahagia dengan teman-teman dekat dia. Menurut kamu nih, Ya, teman yang baik itu gimana tuh? menurut saya teman yang baik itu adalah teman yang nggak pernah ninggalin kita walaupun itu kita sedang susah atau senang, dia selalu ada di samping kita. Oke, berarti menurut kamu tuh teman yang baik yang selalu menemani ya, menemani di kala susah maupun senang. Oke, betul banget sih. Aku setuju sepakat gitu sama pendapat kamu. Jadi kamu pengen hubungan pertemanan yang seperti apa gitu ke depannya? Saya ya pastilah, maksudnya setiap manusia itu pengen punya teman dekat yang nggak cuma datang di kalau kita senang aja sih. Kamu pengennya orang-orang di sekitar kamu, pengennya itu mereka mau memperlakukan kamu tuh mau seperti apa? Yang pasti dihargai, dia nggak ada. Oke, berarti dari cerita yang udah kamu jelasin gitu ya, kamu tuh merasa kepikiran terus gitu ya, mengganggu aktivitas kamu sehari-hari sehingga kamu nggak fokus menjalani aktivitas. Mungkin waktu kamu ngerasa ditinggalin nih sama temen kamu yang sebelumnya, nah kamu tuh biasanya ngapain? Saya jalan-jalan Bu, terus tuh baca novel, kayak nonton bioskop. Berarti itu yang bisa sedikit menghilangkan momen-momen kamu sama temennya ya? Iya betul. Kamu pernah nyoba ngehubungin temenmu lagi gak? Dulu sempat saya menghubungi dia Bu, cuman karena responnya begitu kan, jadi ya udah sampai sekarang saya nggak berkomunikasi lagi sama dia. Berarti kamu ngebatasin jarak ya ke dia? Iya Masih betul. dinding. Kalau kamu lagi kepikiran dia nih, kamu tuh biasanya ngapain sih, gimana tuh? Kalau saya kepikiran momen bareng sama dia itu paling ya saya buka galeri sih Bu, ya scroll foto atau video bareng dia sih, gitu aja. Kamu pas tinggalin dia tuh ada rasa sedih gak sih? Sedih pasti ya Bu. Tapi nggak berlarut-larut kan? Enggak. Oke. Kamu sedih nih, kamu lebih suka diem sendiri atau cari teman lain atau pergi keluar mencari suasana baru supaya rasa sedih kamu hilang atau bagaimana? Ya, kalau misalnya saya lagi sedih banget gitu ya, saya sukanya paling ya gitu sih, ke mall gitu. Tapi mencari suasana baru ya, supaya tidak kepikiran terus. Oke, kamu pernah marah gak sih sama dia tapi disimpan sendiri, dipendam gitu? Nggak pernah marah, cuman agak kecewa aja. Iya. Lebih sering nulis perasaan kamu atau cuma dipendam aja?
Ya dipendam aja. Oh, dipendam aja, nggak pernah nulis di buku gitu, curhat ya? Enggak. Menurut kamu dengan tindakan kamu yang diem aja itu bikin kamu lega nggak, atau makin makin sesak gitu, makin apa ya, makin kepikiran gitu? Kalau diam aja sih ya pasti ngebatin banget ya. Jadi saya itu salah satu cara saya untuk mengungkapkan perasaan saya itu ya paling nangis sih, nangis di kamar. Cara kamu itu diem aja dan ngutarainnya dengan cara nangis, itu yang bisa bikin kamu lega Ya, tanpa cerita ke sana ke sini. Oke. Apa dengan kamu pendam sendiri dengan cara tadi nangis di kamar, dalamnya itu apa bisa bikin kamu jadi lebih tenang? iya, Tapi kamu saat ini masih kepikiran ya soal dia? iya sih sedikit. Cara kamu selama ini menghadapi rasa sakit, menurut kamu apa udah oke belum dengan cara yang tadi nangis di kamar? Apa itu enggak? Apa itu bikin kamu oke dari cara itu, cara menghadapi perasaan sakit dan rasa sedih kamu? Iya udah lumayan sih. Oke, berarti cara itu yang bisa kamu pakai ya? Iya untuk saat ini itu sih. Apa yang bikin kamu tuh merasa nggak terbuka gitu untuk mengutarakan perasaanmu ke dia, ke temenmu itu? Gimana ya kalau misalnya kita itu udah ada jarak sama orang itu kayak ngerasa canggung aja sih buat ngobrol atau apa gitu sama dia. Lebih baik ya udah gitu. Berarti kayak tanggapan tuh kayak orang baru ya, kayak orang asing, kayak Iya, udahlah gitu. Oke. Ngobrol lagi sama orang yang udah memberi jarakan sama kita sendiri kayak ngerasa canggung aja gitu loh Bu, kayak dia sendiri maksudnya nggak bisa menghargai orang, misalnya nggak menghargai keberadaan orang gitu. Kalau kamu terus merasa nggak dihargai, nanti efeknya apa ke kamu? Ya pasti sedih lah, kecewa juga. Kalau kamu terus nyimpen gitu, ngebatin terus, siapa yang paling kamu rugikan? Ya diri saya sendiri Bu. Kan kamu mau mengutarakan perasaan kamu ya ke dia, nggak mau kamu duluan kan? Nah, kamu apa yang membuat kamu nggak mau duluan? Karena gengsi. Apa kamu mau mencoba gitu, mulai berani gitu, mulai dari kamu bilang ke dia? Iya Bu, nanti bakal saya coba. Karena pertemuan pertama Kak Selvi sudah mau mencoba gitu ya untuk mengajak teman Kak Selvi itu untuk komunikasi lagi, gimana tuh perlakuan dia ke Kak Selvi setelah Kak Selvi mencoba? Apakah Kak Selvi kemarin mencobanya? Iya sudah. Sama ibu saya sempat menghubungi dia dan ya kita udah bertemu, tapi dia tetap aja nggak mau berhubungan baik dengan saya hari ini. Nah ya besoknya kita ketemu lagi Bu, dan dia tetap sama kayak yang sebelumnya. Terus sebelum saya datang bertemu ibu saat hari ini, ya dia mulai setelah saya ketemu sama ibu, saya sudah sempat untuk menghubungi dia dan kayak kita udah bertemu, cuman dia tetap aja menghindar. Terus besoknya lagi saya mencoba untuk ngajak dia ketemu ngobrol lagi, tapi dianya tetap kayak kekeh, kayak nggak mau gitu. Dia besoknya lagi saya menghubungi dia Bu, cuman dianya nggak mau, maksudnya ketemu sama saya. Jadi ya saya kan nggak mau maksa dia juga ya. Justru sebelum saya ketemu sama ibu hari ini, saya udah menghubungi dia lagi dan kita udah ketemu, kita udah ngobrol, kita udah maksudnya udah ngomong satu sama lain. Ya akhirnya dia juga minta maaf ke saya juga minta maaf ke dia. Berarti ada sedikit perubahan ya dari tindakan kamu memulai pembicaraan, memulai mengabari dia, itu ada sedikit perubahan. Iya. Oke. Kalau kamu bisa mulai dari satu langkah kecil nih, kamu mau ngapain dulu buat sembuhin diri kamu? Saya kayaknya introspeksi diri dulu ya sih Bu ya. Betul sih. Terus ada lagi kan? Udah sih itu aja dulu. Menerima diri mungkin ya.
mulai ikhlas sama semuanya, nggak perlu memikirkan sesuatu sampai terlalu dalam gitu ya. Sih hal sederhana nih yang bisa kamu lakuin gitu supaya kamu ini ngerasa lebih dihargai. Saya akan membatasin nggak terlalu oversharing kepada orang. Jadi kayak ngebatasi diri gitu, Iya. membangun dinding gitu, jangan terlalu berteman dengan sewajarnya gitu Iya. ya, nggak berlebihan juga, nggak kekurangan juga, jadi netral ya, sedang-sedang saja. Gimana cara kamu menjaga perilaku kamu, pola pikir kamu, perasaan kamu itu biar pertemanan kamu itu nggak mudah goyah gitu? Ya pasti ya saling percaya, saling mendukung, nggak menjatuhkan satu sama lain, nggak menganggap diri kita sama itu saingan. Oke, berarti saling support ya, Iya pastinya. betul Bu, iya. Apa yang bisa kamu lakuin gitu supaya kamu nggak terus-terusan berharap sama orang yang udah pergi? Hilang dan lupakan. Kata-kata nih yang bisa kamu ucapkan ke diri sendiri tiap hari biar semangat lagi menjalani hidup, menjalani aktivitas. Kayak afirmasi apa sih gitu? Tiap hari saya tuh selalu bilang ke diri saya sendiri, karena nggak semua orang terdekat kita itu selalu ada di hidup kita, maksudnya di samping kita, karena kan kalau kata orang itu setiap masa ada orangnya. Iya, betul banget sih, sepakat, setiap masa ada orangnya. Karena setiap orang belum tentu masanya sama. Iya benar Iya. banget Bu.